Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat misteri Satria. Ketemu lagi dengan kami di episode ke-21. Seperti janji saya kemarin, saya akan menceritakan tentang perjalanan saya pada saat itu sekitar tahun 2014. Ketika Pak D saya, artinya kakaknya bapak yang nomor 1, meninggal dunia. Nah, pada saat itu kita kan pulang dong ya, harus pulang ke Magelang tuh. Malam tuh, karena bule saya masih kerja, saya juga sama masih kerja. Kita kumpul lah di rumah bule saya. Rumah bule saya. Saya nyusul ke kantornya bule saya di Pertamina, di rumah sakit Pertamina, karena bule saya sebagai wakil direktur rumah sakit Pertamina pada saat itu. Nah, kita berangkat tuh, saya ke kantor beliau, kemudian ada bule saya yang lain, ada 2 orang bersama supir namanya Pak Ngadio. Sebagai gambaran, Pak Ngadio itu usianya ya jauh lah lama saya, lebih sepuh dari saya, dan punya kelebihan juga untuk melihat hal-hal gaib lah, gitu ya. Singkat cerita, kita jalan nih, kan karena waktu itu 2014 belum ada tol ya, tol yang ke arah, jadi kita masih tetap jalur lama. Kemudian sampailah kita pada sepanjang jalan tuh saya sudah sama Pak Ngadio tuh udah teriak-teriak dari Pemalang atau mana ya, saya lupa lah, pokoknya sebelum Alas Roban tuh udah lihat yang hutan-hutan itu, udah ngelihat apa sih namanya, udah ngeliat lah penampakan di pinggir jalan. Nah, pada saat itu kita sudah jam berapa ya, karena kita memang berangkat sudah malam ya, dari Jakarta itu sudah habis maghrib kita jalan. Itu sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi kita tuh sampai ke arah daerah Alas Roban. Alas Roban tuh masih, sekarang dulu tuh kalau nggak salah sih jalurnya itu belum ada jalur yang kayak sekarang tuh pemisah ya. Sekarang kan dipisah tuh, naik turunnya dipisah, ada jalur bis atau jalur mobil pribadi dipisah ya. Nah, dulu tuh masih jalur yang lama, yang jalur bis yang dulu yang masih naik ke atas gunung bukitnya itu, pohon-pohon hutan-hutan itu. Nah, itu ada pada saat itu pada jam setengah 3 pagi kalau nggak salah, karena udah pada tidur tuh di belakang, bule-bule saya udah pada tidur. Saya tinggal sama Pak supir karena saya nemenin kan, sama Pak Ngadio itu saya ngobrol-ngobrol. Nah, di perjalanan ngobrol tuh sama-sama kita teriak au gitu, aduh gitu kita. Karena kenapa? Di sisi kiri dan kanan tuh bener-bener lihat seperti apa yang kayak di film-film horor lah ya. Itu kelihatan ada anak kecil kepalanya begini melengkong, terus ininya berdarah gitu, terus ada yang tidak ada kepala, ada yang macam-macam, ada yang pakai seragam tentara zaman dulu, ada yang pakai kerajaan. Itu terpampang jelas di sebelah kiri kanan, karena memang kan gelap ya, mobil hanya penerangan mobil tok. Itu ngelihat sama saya sama Pak Ngadio ini, Pak ngelihat. Jadi sepanjang perjalanan dari bawah sampai yang puncaknya yang di atas lebih serem lagi, karena ada kepala yang terbang, ada Alas Roban tuh kalau menurut saya ya, pandangan waktu saat itu saya ngeliat tuh, masya Allah, banyak sekali lah, banyak kan anak-anak. Itu mungkin nggak tahu ya, itu mungkin korban bis atau apalah, saya nggak paham juga. Cuman yang jelas saya sama Pak Ngadio, nah nggak jauh dari Alas Roban tuh kita masuk daerahnya apa ya, saya lupa nama daerahnya itu, makanya masih daerah habis Alas Roban ke bawah, terus nggak jauh dari Alas Roban tuh ada juga kayak hutan-hutan juga. Itu lebih parah lagi karena dia kayak terbang, kayak melintasin jalan, jadi terbang. Saya lupa nama hutannya apa, pokoknya setelah Alas Roban udah mendekati Semarang itu ada kayak gitu lagi, saya lupa daerahnya. Pokoknya yang jelas sudah masuk jam 3-an lewat lah, itu udah mendekati Semarang. Itu seliweran terbang, ada yang merah, ada yang macem-macem lah. Sama Pak Ngadio juga sama. Maksudnya kita akhirnya kan saya sama Pak Ngadio bilang, Pak kalau capek atau apa saya ganti nyupir, enggak apa-apa.
kita istirahat aja tapi nanti setelah itu. Jadi setelah kan kita melihat pemandangannya belum, yang di belakang kan nggak tahu, cuman bule saya kebetulan bangun, ada apa kok teriak-teriak. Ya gimana kita nggak teriak, wajah kita ngeliat bener-bener serem, nggak ada yang meler sini darah, oh macam-macam lah. Saya benar-benar, makanya saya tersiksa itu karena 2014 itu saya masih, mata batin saya masih utuh dan masih bisa ngelihat utuh wajah dan bentuk rupa, tapi maaf ya, saya tidak bisa melihat kayak ada mata atau apa enggak, cuman saya lihat tuh wajah sama kayak manusia gitu, cuman di sini ada darah, terus ada di sininya ada merah-merah kayak darah, jadi saya nggak ngelihat wujud wajah, cuman kelihatan. Kalau Pak Ngadio jelas banget, ini Pak ini gini-gini, jadi menjelaskan bahwa ini orangnya laki-laki, dan kalau saya nggak hanya bentuk-bentuk dan kelihatan mau darah gitu. Nah itu ceritanya dari sampai ke Magelang tuh pada pagi hari itu. Sampai pagi hari kan kita beristirahat tuh, sholat subuh kita istirahat, cerita wah ada takut semua karena maaf, itu yang terjadi yang setelah Alas Roban itu lebih gila lagi, karena begitu lewat ada sebuah turunan begini, ada jembatan sedikit gitu ya, saya lupa tuh pokoknya ada tikungan begini, itu di samping tuh dia flat gitu, jadi mau nabrakin dan apa sih, ngeliatin muka gitu di wajah gini. Wah saya takut banget itu yang paling takut saya, karena emang bener-bener dia nyamperin ke mobil, ke kaca sebelah kiri tempat saya duduk, flat gitu, kayak nabrak dinding, kayak nabrak kaca begini, nabrak aja. Wah insya Allah itu yang saya takut itu. Nah makanya setelah sholat subuh tuh kita cerita tuh, sholat subuh kan kita sholat subuh dulu, cerita, wah mau pada takut lah, artinya pada wah, ada yang terutama kan ibu-ibu di belakang pada takut semua. Nah sampai di Magelang, pada takut semua. Nah sampai di Magelang kan, karena tempat pade saya meninggal itu nggak ada tempat, jadi karena kita banyak, akhirnya kita diinapkan ke rumah seorang keturunan Arab, saya lupa namanya juga, tapi masih saudara keturunan Arab. Itu kita masuk ke dalam rumahnya dari awal sebelum masuk itu saya sama Pak Ngadi udah ya Allah, karena rumah tua tapi tinggi, bagus, rumahnya bagus tapi rumah tua. Dari awal sampai akhir itu saya nggak berani cerita, makanya saya sama Pak Ngadio itu lebih memilih tidur di luar, artinya tidak masuk ke dalam rumah, karena memang dari awal melihat dari, ya kita nggak usah ceritain, nanti kita ceritain lah, tapi bayangannya bahwa rumah itu rumah tua di pedesaan di Magelang, masih desa, masih apa, di ujung perumahan gitu, jadi masih tanah lapang gitu, masih banyak pohon-pohon. Nah itu rumah tua, bagus, tinggi, besar, tapi bagus. Dan tapi ya itu tadi, baru dari pertama aja udah ngintip di jendela. Saya Pak Ngadio tuh ya Allah, saya nggak tidur karena saya waktu itu memang habis prosesi, saya tidak nginep pada saat itu, prosesi kan pagi dan sampai, terus kemudian prosesi pemakaman pagi itu, kemudian sore saya pulang. Nah, jadi saya tidak nginep, memang saya tidak nginep, tapi saya tidur di mobil pada saat istirahat tadi. Saya tidur sama Pak Ngadio di mobil karena saya lihat di rumah tersebut saya yakin saya nggak bisa tidur, jadi makanya mendingan saya tidur di mobil sama Pak Ngadio tadi. Jadi gitu teman-teman cerita saya ketika saya pulang pas Pak Adi saya meninggal. Jadi seperti itulah. Jadi cerita tentang Alas Roban itu memang nyata, saya mengalaminya, jadi memang ya, tapi nggak usah ditakutin karena tidak semua orang yang bisa dikasih lihat gitu, tapi hanya cuman kita tetap hati-hati di Alas Roban itu, tetap kita hati-hati, baca doa semoga dan berserah pada Allah, semoga kita tetap dilindungi dan kita selamat sampai tujuan. Demikian, sampai bertemu lagi dengan kisah-kisah seru lainnya di cerita Misteri Satria. Sampai jumpa, jangan lupa like, share, and subscribe, komen di cerita Misteri Satria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.